Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita selalu panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki karunia dan hidayahnya hingga kita dipertemukan kembali ke dalam majelis yang penuh barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal soleh kita, pemberat pahala kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mengalir kepada kita semua sebagai pengikutnya yang setia melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bermajelis ilmu melanjutkan kajian kitab Fikih Syirah Nabawiyah bersama Habib Muhammad Al-Habsyi, membahas tentang kitab karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dan alhamdulillah pada hari ini adalah pertemuan yang ke-23, tidak terasa. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pukul 10 setelah guru kita Habib Muhammad Al-Habsyi bergabung dengan kita semua. Dan Bapak Ibu yang di rumah juga bisa menyimak majelis ini melalui media sosial yang menayangkan secara langsung, yaitu YouTube, Facebook, maupun Instagram. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan kembali adab dalam bermajelis ilmu. Yang pertama adalah marilah kita luruskan niat untuk hadir menuntut ilmu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beradab sebagaimana adab saat kita mengikuti majelis secara langsung, yaitu memakai pakaian yang pantas untuk bermajelis ilmu. Yang ketiga, memakai peci untuk jamaah pria dan jilbab untuk jamaah wanita. Yang keempat, usahakan dalam keadaan berwudu. Yang kelima, bersikap khusyuk dan diam pada saat pelajaran disampaikan. Kemudian yang keenam, tidak bersikap menyepelekan saat mendengarkan pelajaran, misalnya sambil tiduran, membentangkan kaki, bersandar, bermain HP, dan lain-lain. Yang akan menyebabkan majelis menjadi tidak barokah karena di dalamnya akan dibacakan ayat suci Al-Quran ataupun hadis mulia yang tersambung sanadnya hingga Rasulullah SAW. Yang ketujuh, silahkan Bapak Ibu mencatat hal-hal penting untuk memudahkan kita belajar di kemudian hari. Yang kedelapan, pada saat sesi tanya jawab nanti silahkan bertanya kepada guru dengan menuliskannya pada kolom chat di Zoom ataupun di komentar di media sosial yang menyiarkan kajian ini secara langsung. Dan yang kesembilan, jangan lupa ucapkan terima kasih dan doakan guru setelah guru memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya mari kita baca bersama doa dalam bermajelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatsana tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai seluruh langkah kita dalam bermajelis ilmu. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, kita akan menunggu hadirnya guru kita Habib Muhammad Al-Habsyi. Mohon menunggu dengan sabar sambil melanjutkan membaca kitab, berzikir ataupun bersolawat. Terima kasih.
من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى من صباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين والشفيع الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه Karenamu semoga kau ridhoi, sayangi dan jaga, beri taufik hidayah. Sahabat cintaku muliakanlah dia. Uhibbuka fillah, sahabat cinta Rabbi wajmana wahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Allahu Allahu kumpulkan aku dengan sahabatku di firdausmu. Wahai sahabat, genggam tanganku erat, luruskan salahku, beri aku nasihat. Kaulah cerminku, tunjukkanlah nodaku, beritahu aku kekuranganku. Uhibbuka
Allahu, Allahu, kumpulkan aku dengan sahabatku di Firdausmu. Jangan kau puji saat ku lupa diri. Bila kau cintaku, kau menasehati. Bila ku salah jalan, tugasmu memaafkan. Ingatkan lupaku dan jangan kau tinggalkan. Rabbi wajmana wahbaban lana bidarikal firdausi ya rajwana. Allahu, Allahu, kumpulkan aku dengan sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Habib. Alhamdulillah sudah bisa bergabung dengan para jamaah. Alhamdulillah. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah Habib. Berkat doa panjenengan Habib. Alhamdulillah. Habib, ini tadi sudah dimulai dengan para jamaah untuk dibuka dan juga membaca doa bersama-sama. Dan kita semua sudah siap mendengarkan pelajaran dari panjenengan. Pekan lalu kita sudah sampai pada siasat orang-orang Quraisy yang menawarkan material kepada Rasulullah SAW. Monggo dilajengaken Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala, teman-teman majelis sahabat cinta, dimanapun Anda berada, semoga insya Allah Anda selalu dalam anugerah Allah Ta'ala, diberikan keberkahan hidup, zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Ya. Di kesempatan kali ini, kita sama-sama akan mengkaji untuk masalah fikih sirah ya, fikih sirah. Karena kita berada di bagian yang menarik ini. Bagian yang menarik yaitu di bagian yang dimana Nabi SAW itu diajak negosiasi. Jadi Rasulullah SAW itu diajak negosiasi oleh orang-orang kafir yang ada ketika itu. Dan akhirnya jawaban Nabi SAW itu sungguh luar biasa. Dia menjawab bahwasanya silahkan kamu tuh dengan urusanmu, silahkan kamu dengan apa yang kamu mau, maka tetap saya akan melaksanakan dakwah ini. Mana Utbah bin Rabi'ah, pada satu juga Nabi SAW kan juga menyampaikan, mabi matakulun maji itu bimaji itu kumbih. Aku ini tidak seperti yang kamu sampaikan. Atlubu amalakum, aku datang bukan untuk ngambil harta kalian. Wala syarafa fikum walal mulka alaikum. Aku ini datang bukan untuk ngambil harta kalian atau untuk mencari kehormatan di antara kalian atau untuk menjadi pemimpin di atas kalian. Akan tetapi Allah Ta'ala mengutus aku sebagai seorang Rasul, memberikan kepadaku kitab suci dan memerintahkan aku menjadi orang yang basyiran, memberi kabar gembira, wa nadhiran, juga memberi kabar ancaman. Fabalagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Aku sampaikan kepada kalian perintah Tuhanku dan aku telah berbuat semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada kalian. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bi fa wahadtukum fid dunyal akhirah. Kalau kamu terima, itu bagian kalian dapat, bagian dunia dan akhirat kalian akan dapat keberuntungan, kesuksesan insyaallah. Menurut dua ya, kalau kalian tolak, asbiru, aku akan sabar li amrillah. Nunggu ketetapan Allah. Hatta yakumallahu baina wa bainakum, sampai Allah Subhanahu wa taala menghukumi antara aku dan kalian. Jadi Rasulullah SAW itu ketika ditawari macam-macam oleh Utbah ketika itu, jawaban Nabi, yang kedua ya. Ini jawabannya untuk yang kedua. Jadi yang ngajak negosiasi itu pertama Utbah bin Rabi'ah mengajak negosiasi Rasulullah SAW. Setelah itu yang kedua
Orang kafir. Jadi pembesar Quraisy semua itu ngajak negosiasi Nabi. Ngajak negosiasi Rasulullah SAW. Itu jawaban Nabi. Aku nggak seperti yang kalian pikirkan. Aku nggak untuk ngambil duit, bukan untuk ngambil pangkat, ataupun jabatan, ataupun kedudukan. Tapi aku nyampaikan hadis seorang Rasul, yang punya kitab suci, aku sampaikan kepada kalian. Kalian terima itu bagian keberuntungan kalian dunia akhirat. Kalian tolak, aku akan sabar. Sampai Allah mendatangkan ketetapan. Selesai. Itu. Ada pembahasan yang mau saya bahas, tapi kelewat ya. Jadi belum saya kaji lagi. Ya, belum saya kaji lagi itu yaitu pembahasan kenapa Rasulullah SAW itu beliau ketika ada tawaran untuk apa? Untuk membuktikan dengan mukjizat dan lain sebagainya. Nah di situ kok nggak dilayani sama Nabi itu, nanti ada hikmahnya di situ. Tapi ini belum masuk pembahasan kita. Pembahasan kita sebenarnya dari Syekh Ramadan Al-Budi dalam fikih sirahnya melanjutkan dalam pembahasan ini paling tidak ada 3 hikmah. 3 hikmah yang sangat penting. Dan 3 hikmah ini insya Allah akan kita bahas mungkin salah satunya dulu, yang 2-3 pertemuan berikutnya. Mungkin salah satu dan nomor 2 begitu kalau mencukupi waktunya ya. Jelas, saya pengen setiap kajian itu berlalu, jadi tidak melangkah, jadi Anda sudah paham benar, Anda bisa merasakan, ternyata ini hikmahnya ya, Anda bisa memahami benar begitu loh. Kan kita kan tidak mau ngejar cepet-cepetan hatam, kita kan mau ngejar kenikmatan belajarnya itu yang kita cari kan. Pelajaran dari momen ketika orang-orang kafir menawarkan negosiasi pada Rasulullah. Nah, sebelumnya kita sudah sama-sama pelajari ya. Di negosiasi itu ditawarkan oleh orang kafir Quraisy setelah mereka nggak sukses dengan cara keras. Dengan cara kekerasan, mereka tidak bisa menghentikan Nabi Muhammad. Dengan cara kekerasan, tidak bisa menghentikan Rasulullah SAW. Namun, cara ini dengan cara berikutnya, dengan lobby, apakah bisa menghentikan Nabi? Nah, inilah. Nah, dikatakan, ya ini, hikmahnya apa? Yang pertama ada 3 pelajaran. Yang pertama, momen ini menunjukkan bagaimana hakikat sesungguhnya dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi, apa motivasi di dalam dakwah Nabi itu apa? Hakikat dakwah seorang Rasulullah SAW itu apa hakikatnya? Dan bagaimana tujuan Nabi itu sebenarnya apa sih? Nabi itu apa? Apakah Nabi itu menginginkan kekuasaan? Bagaimana Syekh Ramadan Al-Budi itu ngambil contoh yang banyak terjadi di Timur Tengah ya. Jadi banyak terjadi pemberontakan, sebagian itu ulama yang terlibat, kemudian niatnya adalah untuk revolusi dan untuk reformasi. Begitu. Jadi tidak sama dengan apa yang ada. Tugasnya Nabi Muhammad SAW itu, ini nanti akan dikatakan. Nabi apakah menyimpan tujuan untuk menjadi penguasa? Atau Nabi itu pengen jadi orang yang terhormat papan atas? Atau pengen jadi orang kaya? Atau memang benar-benar terjadi satu gangguan makhluk halus pada diri Nabi Muhammad? Gimana yang terjadi? Semua kemungkinan ini terbantahkan dengan momen ini. Ya, semua tuduhan yang mengatakan Nabi itu pengen harta. Nabi itu pengen harta. Nabi itu pengen pangkat. Nabi itu pengen jabatan. Nabi itu pengen status sosial. Semuanya terbantahkan di situ. Dan ini adalah hal yang sering disampaikan oleh orang-orang yang sering mengajukan pemikiran kepada Islam. Bagaimana sesungguhnya rahasia-rahasia di balik kehidupan Rasulullah itu menjawab semua itu. Jadi ketika ada orang-orang orientalis, orang-orang yang selalu menggaungkan perang pemikiran kepada Islam, itu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu tujuan dakwahnya adalah untuk harta dan lain sebagainya.
maka mereka nggak akan berdaya kalau menyaksikan fakta ini. Bagaimana orang kafir menawarkan harta, menawarkan status sosial, namun semuanya itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Gitu. Nah, nanti kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, bahkan indahnya, sungguh Allah Ta'ala itu menjadikan kehidupan Nabi itu sebagai jawaban untuk musuh-musuh pemikiran ini, orang-orang yang di perang pemikiran ini. Itu kehidupan itu menjadi jawaban untuk mereka. Jadi mereka, kalau mereka itu mau memfitnah, kehidupan Nabi itu sudah jadi jawabannya. Di fakta kehidupan Rasulullah itu yang sempurna itu menjawab tuduhan orang-orang kafir tersebut, orang-orang Oriental tersebut. Sehingga menjadikan mereka tuh bingung dalam orang pemikiran ini. Mau cari model apa lagi untuk untuk menyerang Islam? Nggak menemukan jalan. Dan termasuk hikmah Allah yang luar biasa. Bagaimana Allah itu menjadikan orang-orang kafir Quraisy ngajak negosiasi Nabi. Padahal mereka tuh orang yang paling ngerti terhadap karakter Nabi. Namun mereka seakan-akan dibuat lupa atau mungkin dibuat merasa punya celah untuk menawarkan Nabi urusan-urusan duniawi demi Nabi menggantikan dakwahnya. Padahal mereka tahu, ini sudah diganggu aja nggak berhenti itu. Mereka sebenarnya tahu mereka tuh, hati nurani mereka sudah mengerti. Tapi memang peristiwa ini Allah jadikan wujud nyata agar kita semuanya bisa mengambil pelajaran bahwasanya sesungguh orang-orang yang punya tujuan-tujuan buruk kepada Islam, membuat kita ragu, pramugari dan sebagainya, itu terbantahkan dengan sendirinya. Dan yang disebutkan di sini namanya Kromer, orientalis. Itu Kromer, namanya Kromer, seorang orientalis. Dan ada juga yang namanya Van Vleuten. Juga orientalis. Van Vleuten itu. Van Vleuten itu juga orientalis. Maka di sini punya karangan kitab dalam bahasa Arab. Punya karangan kitab dengan bahasa Arab. Ensiklopedia Mafatihul Ulum judulnya. Jadi orang-orang orientalis itu di antara pemikirannya. Dan dulu ada Muslim yang punya pemikiran begini, ya berarti ngikuti orang-orang kafir. Pemikirannya itu mengatakan begini. Nabi Muhammad SAW itu tujuan dakwahnya adalah untuk tujuan politis. Untuk tujuan politis. Itu tujuan dakwahnya Nabi Muhammad itu untuk tujuan politis. Nabi itu pengen harta, kemudian pengen status sosial, dan pengen kekayaan. Harta, status sosial, dan kekayaan. Gitu. Itu yang dianggap sama mereka sebagai tujuan dakwahnya Rasulullah SAW. Dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi, Anda lihat, justru tujuan mereka itu terbantahkan dengan jalan hidup Nabi itu sendiri. Bagaimana momen ketika Nabi datang Utbah, orang-orang kafir Quraisy nawarkan semua, nawarkan jadi jaraja, nawarkan harta, bahkan nawarkan perempuan, bahkan nawarkan kedudukan, bahkan mereka menawarkan apa? Tidak ada keputusan apapun yang diambil oleh orang kafir Quraisy kecuali melalui Nabi Muhammad. Yang bisa bayangkan. Tapi syaratnya berhenti dakwah. Harus berhenti dakwah. Gimana? Tetap semua itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Dan mereka akhirnya orang orientalis ini mereka sebenarnya tahu tidak ada jalan ini untuk menyerang Islam, tidak ada jalan, tapi mereka sudah tutup mata aja dah. Mereka menutup mata mereka dari kebenaran dan mereka tetap menyerang Nabi Muhammad SAW. Maksudnya tujuan dakwah Nabi adalah ingin punya tujuan politis atau ingin menjadi raja. Dan sesungguhnya Allah SWT kan sudah membuat malu Utbah bin Rabi'ah dan yang lain-lain itu.
ketika nawarkan harta kepada Nabi SAW, maka semua tawaran itu ditolak. Kalau memang tujuannya Nabi itu pengen kepemimpinan, ngapain nggak Nabi terima? Kalau memang tujuan Nabi itu SAW itu pengen jadi raja, mestinya Nabi bisa terima. Tawaran mereka itu bukan cuma sekedar tawaran loh. Mereka itu negosiasinya panjang. Ada unsur mengancamnya, ada unsur memberikan harapan, bahkan ada unsur juga nakut-nakutin juga. Tapi semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW dengan aku datang kepada kalian bukan dengan seperti yang kalian sangka. Bukan mau harta, bukan mau kedudukan sosial, bukan juga ingin menjadi raja. Tapi aku diutus sama Allah sebagai Rasul, aku dapat kitab, dan aku ini diutus sebagai basyiran wa nadhiran, pemberi kabar gembira, pemberi ancaman. Kalian terima, maka itu bagian kalian di dunia dan di akhirat. Kalian tolak, maka aku akan sabar sampai aku menunggu ketetapan Allah beroleh menghukumi antara aku dan kalian. Nah, sampai di sini ini baru setengah dari keterangan pertama. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Atau ada poin-poin yang ingin diuraikan lebih lanjut? Nah, silakan teman-teman yang nyimak. Jadi kan, saya semakin cinta dengan kitab fikih sirah karena penjelasan-penjelasan ini. Jadi orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad SAW itu punya tujuan politis, itu sudah terbantahkan otomatis dengan apa? Dengan jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Ya, semua yang aktif. Tuliskan. Ada yang poin yang perlu dibahas, ada yang perlu kita kaji lebih dalam, atau paham. Paham. Tapi kalau bab ini kurang jelas, tidak apa-apa. Nanti kita ulang lagi. Kita akan ngajinya santai. Tapi saya pengen dua-duanya harus proaktif. Jadi yang cuma saya yang aktif. Insya Allah paham. Lainnya baru 2. Ya, masuk dari 32 partisipan, masuk yang jawab baru 2 aja. Pip, izin berkomentar ini, Pip. Silakan. Yeah. Tadi kan disebutkan dalam kitab ini orang-orang orientalis itu berusaha memfitnah Rasulullah, ya, Pip. Jadi mengabaikan fakta-fakta, kemudian menyajikan kebohongan untuk orang-orang yang mungkin tidak belajar dengan sumber yang sahih, Pip. Jadi ini yang seperti yang kita khawatirkan, Pip, kalau orang-orang kita ini seakan-akan bangga untuk belajar di luar negeri, termasuk bahkan belajar agama, dan mereka kalau salah memilih referensi atau salah memilih kitab itu kadang-kadang menjadi liberal orangnya, Pip. Nah, ini seperti apa, Pip, cara menangkalnya, Pip? Jadi gini, liberalisme itu satu paham yang di negara aslinya udah nggak laku. Di negara aslinya udah nggak laku. Dan orang-orang liberal itu kadang-kadang bertentangan dengan keliberalan mereka sendiri. Jadi mereka liberal menganut paham kebebasan, tapi tidak membiarkan orang bebas menjalankan aturan agamanya. Paham enggak? Orang-orang liberal itu, orang kan dia pahami kebebasan. Tapi kalau ada orang mau jadi muslim taat, dihalangi sama mereka. Ya kan harusnya mereka kalau liberal biarkan aja mau taat-taat. Tapi kan enggak. Jadi semua pemikiran. Jadi gini, ketika orang belajar, ada yang sudah tahu, tapi karena wallahu alam urusan dunia dan sebagainya, akhirnya memilih untuk berpura-pura nggak tahu. Ada yang memang nggak tahu dan akhirnya terpengaruh. Maka tetap jawaban untuk mereka orang yang liberal adalah dengan cara yang ilmiah. Kenapa? Dengan cara yang ilmiah, yang pura-pura nggak tahu, nggak menemukan celah untuk nyerang, ya sudah tahu, mereka ini salah, udah tahu, cuma mungkin ada tawaran yang menggiurkan, sehingga mereka memilih jalan untuk menjadi liberal. Atau orang yang benar-benar nggak tahu, akhirnya terjebak dalam paham liberalisme itu sendiri, dengan cara-cara ilmiah, mungkin kita yang paling bermanfaat. Yang satu, kita jawab secara ilmiah satu, yang pertama, yang aslinya, yang sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu, itu nggak punya celah untuk nyerang. Yang belum tahu, mungkin bisa Allah kasih ide untuk bertobat. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu tuh ada pemikiran-pemikiran yang bahaya. Pemikiran yang bahaya. Rata-rata begitu. Jadi
mengkaji bukunya orientalis, akhirnya bukan semakin mengagumi Islam, tapi justru akhirnya malah semakin skeptis, jadi semakin ragu terhadap ajaran Islam itu sendiri. Itu dan ini saya pernah kuliah, jadi saya pernah kumpul dengan berbagai macam aliran dan pemikiran. Saya juga pernah pesantren dan mempelajari berbagai macam aliran dan pemikiran. Selain ini mungkin banyak yang paham liberal itu ya. Bahkan buku-buku dan toko-toko buku yang besar itu lebih banyak dijual buku-buku yang pemikirannya semi liberal. Ada yang sudah orang harus kembali ngaji dengan sanad, mengikuti kitab, kembali pada kitab kuning, ikuti hadis Nabi Sallam, ikuti ayat Quran, itu yang akan selamat insya Allah ya. Amin, amin. Yang lainnya, ini kok yang lebih paham belum ada ini, baru dikit nih. Yang lain paham apa enggak ini? Teman-teman yang lainnya. Ya paham. Oke. Alhamdulillah. Ya, yang sudah paham dan nggak ada poin yang perlu dibahas, kita akan lanjut ke titik langkah yang berikutnya. Langkah yang berikutnya. Langkah yang berikutnya adalah, dan memang jadi tadi telah kita sampaikan, memang Nabi Muhammad SAW itu di dalam dakwahnya tidak menginginkan harta, nggak menginginkan status sosial ataupun jabatan. Sebenarnya kalau Nabi memang cari itu bisa, tapi dapat itu. Tapi Nabi memilih tidak, tetap untuk berdakwah dan tetap untuk Nabi SAW itu mendapatkan apa? Sabar, Pak. Kalau kalian terima, yaitu keberuntungan bagi kalian, bukan bagi Nabi loh ya. Anda bisa bayangkan. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bi fa huwa haddukum fid dunya wal akhirah. Kalau kalian tuh menerima dakwahku, ya itu untuk kalian, bukan untuk aku. Jadi tidak ada ke motivasi tendensi pribadi dari Nabi SAW itu untuk dakwah itu nggak ada. Kalau kalian terima dakwah ini itu untuk kepentingan kalian. Tapi kalau kalian tolak, ya saya akan sabar sampai datang ke hadapan Allah Taala. Benar-benar kalau kita ini mau dakwah ya, usahakanlah. Kalau kita ini belum bisa niru Nabi 100%, ya kita mulai niru Nabi dengan apa yang kita bisa. Itu dari kita ini ngerti hakikatnya dakwah itu sendiri. Dan setelah itu kemudian kehidupan Nabi SAW itu cocok sama ucapan Nabi. Cocok. Jadi Rasulullah ketika dengan lisannya menolak tawaran status sosial, jabatan, harta, dan beliau pun juga membuktikan itu dengan perbuatannya juga. Bagaimana kalau kita lihat makan dan minum itu sangat sederhana. Anda bisa lihat Siti Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW itu ketika meninggal dunia, Siti Aisyah, Rasulullah SAW itu ketika meninggal dunia, di rak rumahku itu tidak ada yang bisa dimakan oleh orang yang tidak bisa makan yang lain oleh manusia kecuali hanya beberapa gandum yang halus. Dan saya hanya makan itu gandum itu dikit-dikit aja dalam jangka waktu yang lama. Bahkan Anas bin Malik juga dalam hadis Imam Bukhari meriwayatkan Nabi SAW itu tidak pernah makan di atas lidah, jadi di atas meja gitu kan. Untuk makan taruh di bawah begitu, makan sebagaimana makannya orang-orang miskin gitu, dan tidak makan roti yang halus sampai belum meninggal dunia. Jadi bukan berarti, maksud saya juga disuruh gitu, tidak makannya, tidak. Maksud saya, lihatlah kehidupan Nabi SAW, lihatlah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda jadi gini, kita ini dituntut untuk mengikuti ajaran Nabi. Nah, kalau Anda orang yang sama Allah dikasih kelebihan, Anda punya rezeki banyak, di kulkas Anda itu banyak isinya makanan, maka Anda juga mengikuti ajaran Nabi. Dengan cara apa? Bersyukur. Gitu. Tapi kalau Anda kepepet Anda tidak punya makanan, Anda juga ikuti ajaran Nabi. Apa? Sabar. Sabar. Itu.
Anda sabar. Sabarnya gimana? Nabi aja yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, di raknya itu cuma ada apa? Sedikit gandum kok. Itu yang ada dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Anda mungkin Anda mungkin mesti punya beras, Anda mungkin mesti punya lauk, mungkin walaupun sambal pecel atau tempe. Anda mesti lebih nikmat Anda dibandingin apa yang dialami sama Nabi. Anda sabar. Jadi kita ini dalam sebuah keadaan niru ajaran Nabi. Kalau Anda punya kelebihan makanan, Anda syukur. Syukurnya Anda gimana? Ucapkan Alhamdulillah. Dan setelah itu Anda juga harus ingat, kalau makanan Anda banyak, mungkin ada tetangga Anda nggak punya makanan, Anda berbagi. Haram kalau sampai makanan busuk di kulkas Anda nggak sempat makan, sedangkan mungkin tetangga Anda ada yang nggak bisa makan. Alhamdulillah min dzalik, hati-hati itu. Urusan sepele itu. Anda benar-benar menyepelekan, keterlaluan itu. Anda kelebihan makanan sampai akhirnya busuk terbuang sia-sia, sedangkan di sekitar Anda ada orang yang nggak bisa makan. Zalim Anda orang zalim. Hanya untuk ibu-ibu jangan kebablasan lah kalau nyimpen makanan di kulkas. Sudah ada mana di kulkas sudah 1 bulan nggak dimakan nggak disedekahkan sama orang. Benar itu, ya. Jadi ikutilah cara hidup Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kemudian itu ya, jadi kehidupan Rasulullah itu sangat sederhana. Jadi saya nggak berarti kalau kita nyeritakan susahnya Nabi terus kita harus hidup susah juga. Anda lihat, Anda nih hidup seneng, Anda ini luar biasa. Jadi Anda harus syukur Anda, terima kasih sama Allah. Anda makan juga, Anda makan itu sambil nikmat. Makan sambil nikmat, Anda menganggap makan itu satu karunia dari Allah yang datang kepada Anda. Itu kan penting itu. Makan itu satu karunia Allah yang datang kepada Anda. Luar biasa, Insya Allah. Itu ya. Jadi Rasulullah itu sederhana, basit, sederhana itu yang dimakan sama Nabi dan diminum oleh Rasulullah SAW. Kemudian saya itu dari riwayat dari itu mungkin bisa sudah ini ya, cukup jelas ya. Kemudian setelah itu Rasulullah juga untuk urusan pakaiannya, untuk urusan pakaian beliau itu kan ya sangat sederhana. Perabotan beliau, Nabi SAW itu tidurnya di tikar. Bahkan tidak ada riwayat Nabi SAW itu tidur di tempat yang empuk, itu nggak ada. Pernah suatu ketika istri-istri Nabi SAW, itu juga Siti Aisyah, itu datang sama Nabi. Sama Nabi ini bisa dilihat di tafsirnya. Bisa dilihat di tafsirnya di 2 ayat ini ya. 2 ayat ini. Itu ketika istri-istri Nabi ketika itu mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mengeluh tentang kekurangan hidup mereka. Dan mereka mungkin nggak punya pakaian sebagaimana yang dipakai oleh istri-istri sahabat yang lainnya. Sahabat yang lainnya gitu. Sampai diapain di surat Al-Ahzab ayat 28 dan 9. Ya ayuhan nabiyyu qul li aswajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'akunna wa usarihkunna sarahan jamila. In kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa daral akhirata fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jadi artinya jadi ketika istri-istri Nabi itu mendatangi Nabi, maka Allah berfirman, ya ayuhan nabi qul li aswajik. Wahai Nabi, katakan pada istri-istri kalian. Itu ada 9 orang istri Nabi yang minta kenaikan taraf hidup secara urusan duniawi. In kuntunna turidnal hayatad dunya. Kalau memang kalian tuh pengen kehidupan dunia yang bagus, wazinataha, penuh bergelimang harta, fata'alaina, maka sini umatti'akunna, kami akan berikan hadiah. Mut'ah itu hadiah talak. Wasarihkunna sarahan jamilah, dan kamu akan saya putuskan, ceraikan dengan baik-baik. Wa in kuntunna, kalian turidnallaha wa rasulah, itu ingin Allah dan Rasulnya, wa daral akhirah,
kehidupan akhirat, al-jannah, fa innallaha, sesungguhnya Allah a'adda lil muhsinati minkunna, Allah telah menyiapkan untuk yang baik di antara kalian ajran azima, balasan yang indah, balasan yang luar biasa. Gitu. Jadi ketika itu ketika istri Nabi itu ditawari meminta kenaikan taraf hidup dan lain sebagainya itu, maka ketika itu oleh Rasulullah SAW itu dikasih tawaran. Ini Allah yang memerintahkan, kasih tawaran. Kamu milih aku atau milih kehidupan dunia? Maka jawaban mereka pertama kali tawar itu Siti Aisyah. Aisyah milih Rasulullah, ana bal akhtarullah wa rasulullah wa darul akhirat. Aku lebih milih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Bahkan ketika itu uniknya gitu ya. Memang istri Nabi itu ya manusia biasa ya. Manusia biasa. Ketika tawari begitu, Siti Aisyah tawari. Ini loh, Allah suruh, kalau kamu kan jadi 9 orang istri Nabi ini datang minta tambahan nafkah lah intinya untuk ya pokoknya biar sama ke istrinya sahabat yang lainnya begitu. Dan kamu kasih tawaran, kalau kalian itu milih Allah dan Rasulullah dan kehidupan akhirat, milih Allah dan Rasulullah dan kehidupan akhirat, Allah Rasulullah dan kehidupan akhirat, ya silahkan. Tapi kalau kalian itu milih aku, kalian itu lebih memilih aku, milih Allah, Rasul dan kehidupan akhirat. Ya udah, kalau milih dunia, ya saya ceraikan. Jawaban Siti Aisyah, saya pertama kali tanya itu Siti Aisyah, aku milih Allah, Rasul dan kehidupan akhirat. Mau senang Rasulullah ketika jawab Siti Aisyah. Siti Aisyah ngomong lagi, Rasulullah, ini istri yang lain mau ditanya gitu juga. Iya, jangan bilang ya kalau aku jawabnya ini. Tapi enggak, setiap yang naik mau tak bilang, Aisyah sudah bilang. Jadi waktu itu ada ya lah cemburu-cemburuan juga lah istri-istri Rasulullah SAW. Akhirnya semua istri Nabi memilih Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat. Allah katakan, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Allah SWT mempersiapkan untuk orang-orang baik dan antara kalian untuk istri Nabi balasan yang luar biasa. Gitu. Karena itu tidak masuk akal, tidak bisa diterima kalau sampai ada orang yang mengatakan tujuan dakwahnya Nabi Muhammad adalah untuk sekedar kehidupan duniawi. Nah, Islam itu tujuan dakwahnya adalah untuk benar-benar mencari ridho Allah Taala. Dan orang-orang yang jadi orientalis dan sebagainya itu terbantahkan dengan sendirinya dengan menyaksikan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang perlu ditanyakan atau ada perlu dibahas? Kita utamakan sesuai dengan tema dulu. Lalu tidak ada nanti yang di luar tema pun juga tidak ada masalah. Monggo silakan. Baik Habib. Monggo Bapak Ibu silahkan kalau ada yang bertanya bisa disampaikan di chat ataupun di komentar di media sosial yang menayangkan majelis ini secara langsung. Oke. Baik, ini Habib ada pertanyaan tadi yang terkait dengan liberalisme Habib. Dari Facebook ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara Habib atau panduan bagi para pencari ilmu yang sering bersinggungan atau mengambil ilmu dari luar negeri, mungkin kebanyakan Eropa gitu, untuk menjadi tidak liberal gitu. Ya, jadi gini, yang namanya liberal itu kan ada cirinya. Jadi liberal itu dia di antara ciri-cirinya tuh kebenaran itu sifatnya relatif. Tidak ada kebenaran mutlak sekalipun Quran dan hadis. Jadi kalau kamu merasa diri kamu benar, belum tentu apa ya? Kalau kamu merasa Islam itu benar, kamu jangan mengatakan yang lain agama itu juga benar. Jadi kebenaran itu relatif. Itu Al-Quran itu harus dirubah sesuai dengan kondisi zaman. Itu trik liberal. Lah, Anda harus bisa mengenali. Jadi kalau semua sudah berbau ke arah sana, maka Anda lihat. Kalau memang kebenaran itu sifatnya relatif, semua agama benar,
maka tidak ada hadis Nabi Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu ada ucapan tauhid la ilaha illallah. Tidak ada. Nggak ada ucapan Nabi begitu, tidak ada. Nggak ada seperti itu ucapan Rasulullah SAW. Teman dia semua agama itu benar. Tidak ada. Tapi nyatanya Nabi Muhammad mengatakan Miftahul Jannah yang masuk surga adalah yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi nanti jadi gini, kalau Anda masih bersinggungan dengan Eropa dan sebagainya, tetap Anda harus punya guru, punya sanad yang jelas. Ketika ada iskal itu Anda bisa bertanya. Gitu. Dan tidak semua pemikiran yang kelihatan bagus itu berarti benar. Nah, pemikiran yang bagus dan benar itu ada ketika sumber pemikiran itu bersumber kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya pemikirannya mazhab Syafi'i dan sebagainya itu kan juga mazhab Syafi'i itu kan juga semua sumber Quran dan hadis. Jadi produknya ulama dan ulama yang kita itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Gitu. Itu mungkin. Iya, baik. Jadi mungkin kalau yang nanya misalkan bisa disampaikan. Jadi isunya tentang apa? Jadi Anda belajar bisnis itu apa yang saya disampaikan? Isunya tentang apa? Gitu. Iya, baik. Itu juga mungkin bisa kita kasih jawabannya. Atau mungkin dengan pertanyaan lebih spesifik gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi kan global ya, jawabannya juga global. Anda juga harus tahu. Jadi Anda kenal nih, liberal itu bagaimana? Jadi agama harus di bawahnya kebudayaan, misalkan begitu lah. Misalnya nanti Quran harus disesuaikan dengan zaman. Jadi ketika akal lebih diutamakan dibanding iman, itu ciri-ciri liberal. Anda Anda sering diskusi dengan orang model begitu, ya Anda harus punya sandaran, Anda punya guru yang bisa menjawab syubhat-syubhat dari orang-orang. Iya. Anda akan kena mau tidak mau nanti. Iya, Habib. Nah, mungkin selain itu liberal itu juga berpandangan bahwa urusan dunia itu harus lepas dari agama, nggak mau diatur dengan syariat. Nah, ini juga berbahaya dan mungkin sering dijumpai. Nah, pertanyaan berikutnya, Habib, ini dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, bagaimana pengalaman pengikut Nabi saat harus memilih cara Nabi dengan keluarga atau budaya mereka sendiri berkaitan dengan pilihan budaya atau agama? Nah, ini mungkin dihadapkan pada pertentangan antara budaya dengan aturan agama. Para sahabat Nabi SAW itu tentunya mereka semuanya lebih memilih Allah Ta'ala dan Rasulnya dibandingkan apapun juga. Jadi perlu saya paham ya, Islam itu tidak anti dengan budaya. Itu harus saya. Jadi karena itu tadi nyinggung ke kebudayaan ya, Islam itu tidak anti dengan budaya. Tapi Islam itu adalah satu ajaran yang merupakan harga mutlak harus kita ikuti. Nah, kalau kebudayaan itu bertentangan dengan Islam, maka para ulama akan kebudayaannya bisa tidak diislamkan. Jadi di Islam, itu kalau ada bayi lahir, disembelih hewan, dan nanti dilumurkan darahnya ke anak bayi yang baru lahir itu. Nah, ketika itu diislamkan, itu diislamkan dengan cara apa? Dengan cara tetap kamu jangan nyembelih, tapi nggak pakai nyiramkan darah, tapi dagingnya dimasak dibagi-bagikan kepada orang-orang, gitu loh. Jadi Islam itu bukan anti kebudayaan. Islam itu menjadi kebudayaan itu sebagai pokoknya sebagai sahabat lah di dalam kehidupan sehari-hari, menyatakan tidak bertentangan dengan syariat. Dan itu bisa dirubah ya dirubah. Kalau memang nggak bisa dirubah, yang bertentangan mutlak ya ditinggalkan. Gitu. Kita juga pada pengalaman kita pernah dakwah di satu daerah dari Solo, dari tempat saya tinggal itu kurang lebih 40 km lah. Nah, itu 1 jam. Ketika itu ada kita ngisi, saya itu ngajinya biasa Risatul Jamiah, kayak yang biasa kita baca sedikit di sebelumnya itu. Kita ngaji Risatul Jamiah, ketika itu selesai tanya jawab begitu. Dan biasa saya itu kalau rutin itu saya evaluasi setiap tahun saya evaluasi. Nah, setelah ngaji ini keadaan kampung ini gimana dan sebagainya itu saya evaluasi. Nah, dakwah itu harus terprogram. Kalau kita dakwah tapi sia-sia dengan dakwah dari itu misalkan ya ada perbedaan di rumah semakin buruk dan sebagainya, yes, kita
pakai cara yang lain gitu. Akhirnya pernah ketika itu ada satu tradisi, jadi di kampung itu kalau sudah mau panen, itu hanya nyiapkan makanan taruh di pojok-pojok sawah. Nasi, ayam, sambal. Nasi, ayam, sambal begitu. Nasi, ayam, sambal. Nasi, ayam, sambal. Kemudian setelah itu ditaruh di pojok-pojok sawah. Begitu. Nah, ketika itu terbagi dua. Ada komunitas tua sama komunitas muda. Yang tua tetap dari dulu tradisinya kalau kita mau panen, ya bawahnya punya ini ngasih ayam sambil ditaruh di pojok-pojok sawah. Gitu. Buktinya tiap tahun ya habis kok. Ternyata yang habis kan bukan roh penunggu sawah, itu yang habisin tetanggamu yang kelaparan, anak-anak kecil yang habiskan. Mau ayam sambal, mosok setan doyan sambal, jin mosok doyan sambal. Kan lucu itu. Akhirnya yang anak-anak muda, enggak boleh. Itu nanti mengandung unsur kesyirikan. Akhirnya kita tengahin, kita bilang, nah, tradisi bagus, Masya Allah. Jadi, saya tetap mendukung buat nasi ayam sambal. Setuju. Yang muda kaget, loh, saya mendukung itu. Tapi jangan taruh di pojok sawah. Taruh di rumah tetangga sekitar sawah yang orangnya nggak mampu, kirimkan ke sana makanannya. Jadi setuju. Jadi kebudayaannya nggak hilang, tapi caranya kita rubah menjadi lebih Islami. Kalau Anda berharap yang makan roh halus, Anda berharap yang makan saudara Anda Muslim, berkat doanya dia ketika dia senang ketika makan itu, semoga nanti panennya lancar. Jadi kita itu bukan anti kebudayaan. Tapi kalau kebudayaan itu bertentangan, ya kebudayaan itu pasti ditinggalkan. Nah, sahabat Nabi itu bukan cuma kebudayaan ditinggalkan. Kadang-kadang di surat At-Taubah, di surat At-Taubah itu, surat At-Taubah ayat 24, itu kan masyhur itu. Harus lihat, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum ila akhir ayat. Katakan Muhammad, wahai orang-orang muslim, kalau bapak kalian, anak kalian, ikhwanukum saudara kalian, pasangan kalian, wa asyiratukum keluarga kerabat kalian, pertumuha nyata harta yang dikumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, harta perdagangan yang kalian takutkan bangkrutnya, wa masakin tardawnaha, tempat-tempat tinggal yang kalian inginkan, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah dan Rasulnya. Apa tadi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu saja sampai Allah mendatangkan ketetapannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Ketika turun ayat ini, maka ketika itu sahabat itu misalkan sahabat ada yang ketika perang Badar ada yang berhadapan dengan anaknya sendiri, berhadapan dengan bapaknya sendiri, dan berhadapan dengan keluarganya, kakak atau adiknya sendiri, dan mereka berjihad fisabilillah. Lalu keluarga aja dihadapi urusannya ketika itu, apalagi hanya urusan kebudayaan dan lain sebagainya. Itu mungkin. Ada lagi? Iya, Habib. Jazakallah atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan yang mungkin dari jamaah yang tertarik dengan kisah para istri Nabi tadi, Habib. Assalamualaikum, Habib. Izin bertanya, Habib. Kalau untuk mahar istri-istri Nabi itu bagaimana, Habib? Mahar istri Nabi macam-macam. Ada istri Nabi itu dikasih unta, ada istri Nabi itu dikasih harta, yang sedang dijaga maharnya kan luar biasa. Dapat unta juga, ada yang dikasih budak dan lain sebagainya. Banyak itu maharnya. Banyak macam-macam maharnya. Sesuai dengan tradisi orang Arab yang ada di masa itu. Gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan titipan, Habib. Tadi dengan ayat surat Al-Ahzab 28-29 tadi, Habib. Apakah itu menjadi dasar bagi seorang istri untuk menerima apapun pemberian suami atau bagaimana, Habib? Jadi gini ya, jadi ini asbabnya ini kan istri-istri Nabi SAW. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah ketika, jadi adalah intinya, jadi kalau suamimu itu orang yang soleh, orang yang baik, kamu nikah sama dia, kamu bisa dekat dengan Allah dan Rasulnya, pada saat itu tiba-tiba ada tawaran kehidupan dunia yang lebih menggiurkan, jangan kamu tinggalkan, sampai untuk akhirat kamu, hanya untuk mencari sampai untuk dunia kamu. Gitu loh. Intinya itu jadi sesuatu yang manfaat untuk akhiratmu, jangan kamu tinggalkan demi untuk sesuatu yang bermanfaat untuk duniamu. Begitu. Nah, suami saya kaya,
tapi juga soleh Ustaz. Ya jangan apalagi itu jangan kamu tinggalkan. Terus berarti terus itu adalah anjuran untuk cari suami miskin dan salah paham juga. Kan itu. Tadi kan saya sudah sampaikan kita ini wajib mengikuti aturan Nabi. Kalau kita orang yang serba ketupahan, ikuti ajaran Nabi dengan cara mengikuti cara syukur yang diajarkan Nabi. Tapi kalau kita tuh orang yang maaf mungkin serba kekurangan, ya kita sabar dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ya, baik Habib. Itu mungkin. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, berikutnya Habib, ini pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Misal ada pemikiran filsafat, lalu misal membolehkan sedekah laut dan lain-lain, dan menggali jawaban dari budaya dan filsafat, itu menurut Habib bagaimana? Saya ngikutinya syariat ya. Jadi gini, saya nggak anti budaya. Sedekah laut, misalkan itu makanannya dibuang ke laut, dia mubazir. Betul makan ikan yang dibuang ke laut, tidak ada masalah ya. Itu bisa dimakan ikan dibuang ke laut, tidak apa-apa. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau sedekah laut itu sifatnya membuang sesuatu ke laut, ya tabdzir, mubazir. Syaratnya fikihnya jelas haram. Itu. Tapi kalau misalkan itu sedekah itu dengan cara nelayan-nelayan sekitar itu dikasih makan dan sebagainya, saya setuju. Entah apapun jawaban budaya dan sebagainya, saya ikuti syariatnya. Syariatnya boleh, ya saya nggak boleh. Syariatnya haram, ya saya katakan haram. Gitu. Jadi, kenapa? Karena jadi gini, barometer kita tuh ilmu fikih itu halal dan haram. Ini nggak bisa. Menurut budaya begini, nah. Nanti ada orang ahli budaya punya jawabannya yang lain lagi. Akhirnya nggak ada kejelasan baik apa enggak. Kita patokin syariat jelas. Kalau syariat bilang bagus ya kita katakan bagus, syariat bilang bagus ya kita tinggalkan. Kita nyatakan nggak bagus. Begitu. Jawaban Pak Ibnu dan berarti setiap filosof, setiap budayawan punya jawaban sendiri-sendiri dan akhirnya orang bingung. Ini diikuti yang mana ya? Ini jawab begini, ini jawab begitu, ini jawab begini, ini jawab begitu. Kan tidak jelas semuanya. Kita ikuti syariat aja jelas halal, haram. Gitu. Ya, saya tidak ambil sedekah laut haram. Tipenya apa? Jadi saya tidak mau menghukumi atas nama. Sedekah laut itu isinya apa? Nah, isi itu yang saya akan nyatakan boleh atau tidak. Itu aja. Judulnya sedekah laut tapi isinya misalkan bagi-bagi sedekah. Kita pernah diundang ke Pati itu sedekah laut. Isinya pengajian sama ngasih makanan kepada orang di sekitar. Itu bagus sedekah laut yang kayak begitu. Ya, nggak bisa dikatakan haram begitu. Pernah itu saya di acara di Pati. Dekat laut itu pantai gitu. Judulnya sedekah laut, acara pengajian judulnya sedekah laut, tapi isinya pengajian, ngasih makan ke anak yatim sekitar situ. Jadi nelayan-nelayan itu sedekah lautnya dengan cara begitu. Kita ikuti, bagus itu. Jadi jangan menghukumi nama, tapi lihat isinya itu apa. Gitu lah. Baik Habib, terima kasih penjelasannya Habib. Berikutnya Habib, ada sebuah pertanyaan dari jamaah kita di Malaysia Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Afan tidak bertanya. Saya adalah seorang jiran Ahlul Bait Rasulullah alaihi terus. Dalam grup WhatsApp kami, beliau selalu share dan memuji mengenai Syiah, negara Iran dan pimpinan Ayatullah Khamenei. Pada zahirnya, selama saya berkawan dengan beliau, tidak nampak apa-apa yang lain sangat mengenal jika beliau ada pengikut Syiah. Tapi yang kenal beliau itu menuduh beliau Syiah. Di Malaysia pengikut pejabat agama di sini Syiah adalah sesat. Jadi bolehkah saya berkawan dengan beliau? Saya agak rapat dengan beliau dan oleh karena saya agak rapat dengan beliau, saya juga dituduh Syiah. Dan apa pandangan Habib mengenai perkara ini? Syukran Habib. Syiah itu kalau saya bagi ya. Ada orang yang keyakinannya Syiah. Tapi dia tidak pernah mau membicarakan Syiah sama sekali. Jadi keyakinannya Syiah, dia tidak pernah mau membicarakan Syiah sama sekali, tidak pernah mencaci maki sahabat, dan juga tidak pernah syubhat-syubhat Syiah dilontarkan sama dia. Dan saya bisa berteman baik sama dia. Pernah baik ngobrol sama dia, tidak ada masalah begitu. Kalau kita berteman sama non-muslim aja boleh, kok apalagi sama Syiah. Yang kita yakini masih Islam, insya Allah. Nah, tapi kalau ada orang Syiah
Nona Syiah yang dia menyebarkan Syiahnya, maka kalau saya ini orang awam, saya nggak akan berteman dengan dia. Dan kalau saya ulama daripada dia, maka saya akan jawab dia. Setiap sumber Syiah, saya akan lontarkan, saya akan jawab. Syiah, saya akan jawab. Terus pasti saya akan jawab. Tergantung. Jadi saya kembalikan lagi ke Anda. Syiah itu dalam banyak ajarannya memang ada unsur kesesatan di situ. Jelas di kitab-kitab mereka jelas. Ya, mereka mau menafikan kita nggak begitu, tapi di kitab mereka bicara begitu. Jadi Anda lihat, kalau memang itu keyakinannya dia Syiah, tapi dia nggak pernah bahas muamalah sama sekali urusan Syiah, silakan Anda berteman, silahkan, tidak ada masalah. Muamalah boleh, silahkan. Selama tidak ada urusan Syiahnya. Tidak ada urusan Syiahnya. Bahkan periwayat hadis itu kalau Syiah aja, dalam sebuah konteks ilmu hadis aja diterima kok. Periwayat hadis yang Syiah, yang Khawarij aja itu diterima dalam ilmu hadis. Dengan catatan ada syarat-syarat yang ketat. Tapi kalau Syiah itu yang sudah mengajarkan ajaran sesatnya itu, maka kita tolak, kita tinggalkan. Kita nggak berteman dengan dia. Jawabannya silakan kembali kepada Anda masing-masing. Ya. Baik Habib, terima kasih penjelasannya Habib. Dan ini terakhir Habib, dari Facebook tadi ada sambungannya. Assalamualaikum Habib. Mohon doanya buat istri saya yang mau persalinan Habib. Amin. Insya Allah diberikan kelancaran oleh Allah sahilha fil wiladah. Insya Allah kalau pelahirnya lancar, ibunya selamat, anaknya selamat, insya Allah nanti diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah Allah jadikan semua prosesnya mudah dan tanpa rasa sakit, insya Allah bisa lahir dengan normal, insya Allah. Amin. Amin. Bib, ini ternyata sudah pukul 11, Bib. Tidak terasa ini masih ada 2 pertanyaan, tapi bisa disimpan untuk pertemuan yang akan datang. Yang akan datang, insya Allah ya. Monggo ditutup dengan doa, Bib. Al-Fatihah bil qabul sallallahu alaihi wa sallam wa arifna fiqhin alimna iyyakum ta'wil wa dina iyyakum min as-sabil rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi alamin bisirril fatihah. Monggo saya kembalikan lagi ke Mas Sigit. Jazakallah khairan Habib sudah mendampingi kami, membimbing kami dalam bermajelis ilmu pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan Habib di hari Sabtu yang akan datang. Semoga Allah panjangkan umur kita untuk bertemu kembali dalam bermajelis ilmu. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari semakin mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.